Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bertemu kembali dalam rangka kita berusaha bersama-sama untuk meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan yang kita lakukan yaitu kita belajar bersama tentang ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menjadikan kita memahami apa yang menjadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya apa? Supaya kita diberi kemudahan di dalam kita mempelajari ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baiklah para pemirsa, insya Allah kita akan masih melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-12. Dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya dan kita sudah menyelesaikan sampai kepada latihan yang ketiga. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita sambung dengan latihan yang keempat. Nah, untuk itu silahkan bisa dibuka bukunya ya, kitab jilid yang kedua halaman 87. Nah, halaman 87 latihan yang keempat. Maka di sana perintah dari mu'alif adalah mu'alif menyampaikan perintah kepada kita hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya. Hawil yaitu ubahlah, al-mubtada yaitu mubtada. Fi kullin pada masing-masing minal jumal dari kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini ila kepada jam'in, kepada bentuk jamak. Nah, jadi di sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala kita diminta untuk mengubah mubtada ya, mubtada ya sebagaimana dulu sudah kita pelajari bahwasanya mubtada ini ya bisa kalau dalam kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata benda, maka kata pertama atau awalan dari kata tersebut disebut dengan mubtada ya. Nah, mubtadanya ini kita sekarang diperintahkan untuk mengubah dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah, jadi kalau mubtadanya tunggal diubah ke dalam bentuk jamak. Nah, dengan perubahan mubtada tersebut ya juga akan mempengaruhi perubahan kata kerjanya. Karena kata kerja itu juga sudah mengandung pelaku. Nah, pelakunya di sini adalah mubtadanya itu. Nah, kita lihat contohnya misalkan nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, kita ambil contoh di sana kalimatnya ana afhamu ad-darsa jayyidan. Saya berarti kan tunggal ya. Saya, dia di dalam kalimat ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda, maka ana ini berkedudukan sebagai mubtada, sebagai pemula atau permulaan kalimat. Nah, saya afham ya, ana afhamu, saya faham. Nah, afhamu ini sudah terkandung pelaku di situ dengan hamzah di depan menunjukkan pelakunya adalah ana ya. Ana afhamu ad-darsa jayyidan. Nah, ad-darsa pelajaran jayyidan dengan baik. Nah, ketika ana selaku mubtada di kalimat ini diubah dalam bentuk jamak. Ana itu kan saya satu. Diubah dalam bentuk jamak berarti kami ya, atau kita ya, kami atau kita dalam bahasa Arab sama itu nahnu. Nah, ketika ana berubah menjadi nahnu, maka kata kerjanya afhamu juga berubah menjadi nafhamu ya, nafhamu ya. Nah, jadi kalimatnya berubah menjadi nahnu nafhamu, ananya menjadi nahnu, afhamunya menjadi nafhamu. Jadi nahnu nafhamu ad-darsa jayyidan, tetap ya ad-darsa jayyidan. Jadi kami memahami ya pelajaran dengan baik. Nah, jadi itu yang diubah ketika mubtada'nya dari mufrad atau tunggal menjadi jamak atau menjadi banyak. Nah, untuk di kalimat berikutnya silakan disesuaikan seperti itu ya. Di antara ciri yang memudahkan kita ya ketika ini di dalam fi'il mudhari ya, di dalam fi'il mudhari
untuk memudahkan kita. Di antara cirinya ketika di fi'il mudhari'nya itu dengan tunggal ya, pelaku tunggal ana ya, maka diawali dengan hamzah. Jadi afhamu ya. Kalau dalam fi'il ya ana af'alu. Nah, seperti itu. Ya, kalau kemudian nahnu itu biasanya dicirikan dengan nun di depannya. Jadi hamzah ini diganti dengan nun. Nahnu nafhamu itu di antara ciri untuk memudahkan saja ya. Baik, nah silahkan sekarang dicoba dikerjakan dulu untuk latihan yang keempat ini, dan nanti setelah selesai dikerjakan kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause dulu videonya. Nah, baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan ya coba kita langsung dijawab ya, karena ini soalnya cuma 4 ya, insya Allah mudah ya untuk kita kerjakan latihan yang keempat ini. Baik, soal yang kedua. Ana la adhabu ila suqi kula yaumin. Ya, ana la adhabu ila suqi kula yaumin. Ana saya ya, saya la adhabu, saya tidak pergi ila suqi ke pasar kula yaum setiap hari. Nah, sekarang ananya diganti dengan jamak yaitu nahnu. Dengan nahnu la nadhabu. Hamzahnya diganti dengan nun ya. Nahnu la nadhabu ila suqi kula yaum. Jadi kami tidak pergi ya, kami nahnu kami la nadhabu kami tidak pergi ila suqi ke pasar ya kula yaum setiap hari. Baik, mudah ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ana ashkuruka ya ustadzu. Ya, ana saya ashkuruka, berterima kasih kepada Anda. Ya, saya berterima kasih kepada Anda. Ya ustadzu, wahai Pak Ustadz. Nah, maka di sini kalau diubah dari ana menjadi nahnu nashkuruka ya, nahnu nashkuruka ya ustadzu. Ya, kami bersyukur ya, kami berterima kasih kepada Anda wahai Pak Ustadz, Pak Guru. Nah, mudah ya. Baik, yang keempat, ana ajlisu amamal mudarrisi. Ya, saya ajlisu, saya duduk, amama di depan al-mudarris yaitu Pak Guru. Ya, ketika diubah menjadi jamak maka diubah menjadi nahnu ya, nahnu najlisu ya amamal mudarrisi. Kami duduk ya di depan Pak Guru. Nah, taib yang terakhir yang kelima ya, ana al-ana aktubu barqiyata. Ya, barqiyatan ya. Saya sekarang al-ana sekarang ya, aktubu saya sedang menulis, barqiyah itu telegram ya, surat telegram zaman dulu ada, kalau sekarang sudah nggak pernah ada lagi ya. Nah kalau diganti nahnu ya menjadi nahnu al-ana naktubu barqiyatan ya, nahnu sekarang kami sedang menulis ya, nah naktubu ya kami sedang menulis barqiyah atau telegram. Baik, nah alhamdulillah ya, jadi sini udah selesai kita dari latihan yang keempat. Insyaallah mudah ya, dari kata ana diubah menjadi nahnu dan fi'il mudhari'nya dari hamzah diubah menjadi nun. Baik, alhamdulillah selesai kita latihan yang keempat. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya selanjutnya kita sambung kepada latihan yang kelima. Latihan kelima halaman 88 ya. Di sana perintah dari mu'alif, mu'alif menyampaikan kepada kita amama kulli jumlatin ya, di depan setiap kalimat sighotani lil fi'il, ada dua bentuk dari fi'il ya. Ikhtar ya, pilih as-sighoh yaitu bentuk as-sahihah yang benar, wa akmil dan sempurnakan biha dengan fi'il itu ya, dengan kalimat itu, dengan kata itu, al jumlah yaitu kalimat. Nah, kita lihat contohnya, misalkan di situ ada fi ayyi sanatin titik ya fatatu ya. Pada tahun yang manakah titik ya fatatu wahai pemudi ya. Maka di situ ada pilihannya, di sana ada tadrusu dan ada tadrusi. Nah, di sana nanti silahkan dua kata ini kan mewakili pelaku yang berbeda. Ya, tadrusu itu pelakunya siapa, tadrusina itu pelakunya siapa. Misalkan tadrusu, nah itu di sana pelakunya adalah untuk seorang
Kalau ini dalam fi'il apa namanya? Orang kedua ya, untuk orang kedua ya berarti dia karena di dalam soalnya ada ucapan iya, berarti yang diajak ngomong adalah orang kedua ya. Ya, maka tadrusu ini untuk orang kedua laki-laki tunggal. Tadrusina orang kedua perempuan tunggal. Nah, silakan dipilih yang pas kira-kira yang mana itu untuk dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Nah, ini sama semuanya sampai nomor 10 seperti itu. Silakan dipilih dari salah satunya. Baik, nah sekarang kalau sudah jelas, ya silakan dikerjakan dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya dan nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya kita sekarang cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, soal yang pertama, fi ayyi sanatin nukta ya fatatu. Nah, di tahun manakah titik ya wahai pemudi. Nah, titik pemudi fatatu. Nah, di sana itu adalah untuk perempuan ya, perempuan tunggal. Maka yang cocok apa? Yaitu tadrusi. Nah, kalau tadrusi untuk laki-laki ya, kalau tadrusi untuk perempuan. Jadi lengkapnya fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Taib yang kedua. Nukta ismat tabibi ya, alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Nah, di sini perhatikan kalimat ada kata ya Ahmadu yang dipanggil siapa? Ahmad. Ahmad satu orang laki-laki. Maka di sana dipilih ta'rifu itu untuk satu orang laki-laki. Kalau ta'rifina satu orang perempuan. Maka yang pas yang mana? Itu ta'rifu ya. Baik, jawabannya ata'rifu ismat tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Ya, apakah kamu mengetahui ya dokter nama dokter yang tinggal di depan rumah kita wahai Ahmad. Nah. Baik, yang ketiga. Limadza nukta al-wajibati bil qalamil ahmar ya banati. Ya, perhatikan di sini ya banati yang diajak bicara adalah banati ya. Limadza mengapa nukta titik al-wajibat ke PR ya kewajiban bil qalamil ahmar dengan pena merah ya banati wahai putri-putriku. Ya bentuknya jamak ya jamak perempuan. Ya. Kira-kira mana pilihannya? Kalau taktubuna itu untuk jamak laki-laki, kalau taktubna itu untuk jamak perempuan. Maka yang pas apa? Taktubna ya. Limadza taktubna al-wajibati bil qalamil ahmar ya banati. Baik. Lanjut yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 afi waktil amali nukta ya abnai ya. Apakah di waktu bekerja titik wahai putra-putraku ya, lihat di sini ya abna yang diajak bicara abnai putra-putraku. Nah, berarti di sana adalah laki-laki jamak. Nah, apa kata kerja yang pas untuk laki-laki jamak? Nah, kalau talabuna itu untuk laki-laki jamak. Kalau talabna perempuan jamak. Maka yang pas yaitu talabuna, yaitu afi waqtil amali talabuna ya abnai. Apakah di waktu bekerja kalian bermain-main wahai putra-putraku? Taib yang kelima. Mata nukta ilas suki ya abi. Nah, kapan titik ke pasar wahai bapakku? Nah, di sana yang diajak bicara ya abi, wahai bapakku. Maka dia adalah seorang laki-laki tunggal ya. Maka kata yang pas apa? Yaitu tadhabu ya. Kalau tadhabina ini untuk perempuan ya, perempuan tunggal. Nah, kalau laki-laki tunggal tadhabu. Jadi yang benar mata tadhabu ilas suki ya abi. Nah, baik yang keenam ya, yang keenam nukta rokmahati fis soidaliyati ya ummi ya. Apakah titik nomor telepon apotik wahai ibuku. Nah, coba sekarang lihat wahai ibuku. Wahai ibuku ini berarti kan perempuan dan tunggal ya. Maka kalau perempuan tunggal maka yang dipilih yaitu yang ta'rifina ya. Kalau ta'rifu itu untuk laki-laki tunggal. Jadi jawabannya ta'rifina rokmahati fi soidaliyati ya ummi. Lanjut yang ketujuh. Nuktoh hadhil majallatu ya akhawati. Nah, apakah titik
majalah ini wahai saudari-saudariku. Nah, perhatikan di sini ada ya akhwati wahai saudari-saudariku. Berarti di sana adalah untuk perempuan jamak ya. Ya itu saudari-saudariku. Nah, maka yang pas apa? Kalau takra'una itu untuk laki-laki jamak. Kalau takra'na itu untuk perempuan jamak. Mana yang benar? Yaitu takra'na ya. Atakra'na hadhil majallata ya akhwati. Nah, maka kalian telah membaca majalah-majalah ini wahai saudari-saudariku. Nah, yang kedelapan ya, afi mahaji'il jami'ati nuqtah ya akhi. Apakah di asrama kampus wahai saudaraku. Nah, di sini saudaraku ya akhi. Berarti dia laki-laki tunggal ya. Laki-laki tunggal. Nah, kalau taskunu pilihannya apa? Taskunu dan taskunu. Taskununa untuk laki-laki banyak, taskunu untuk laki-laki tunggal. Maka yang mana? Yaitu taskunu ya. Afi mahaji'il jami'ati taskunu ya akhi. Ya, apakah di asrama kampus kamu tinggal wahai saudaraku. Yang kesembilan ya, nahnu la nuqtah quratal qadami fis syawari'. Nahnu kami tidak titik ya sepak bola di jalanan ya, di jalanan. Ya, maka di sana ada kata nahnu. Nahnu itu untuk jamak ya. Kalau al-abu ya pilihannya kan al-abu dan al-abu. Al-abu itu untuk tunggal, nal-abu untuk banyak. Maka jawabannya adalah nahnu la nal'abu quratal qadami fis syawari ya. Kami tidak bermain sepak bola di jalanan. Nah, terakhir yang ke-10 ya, aina tadrusu anta bil jami'atil islamiyyati. Aina tadrusu anna. Ini ya perhatikannya aina tadrusu anta. Ya, di manakah kamu belajar ya kamu ini. Nah, di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika kita membaca anta ini kan bisa dibaca anta, bisa dibaca anti kan. Nah, kenapa kita membacanya anta? Ya dilihat dengan kata kerjanya. Kata kerjanya adalah tadrusu. Ya, kalau tadrusu berarti untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Sehingga dibaca aina tadrusu anta. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan aina tadrusina anti. Ya. Jadi kalau perempuan aina tadrusina anti. Nah, di sini karena tadrusu maka ini adalah anta. Aina tadrusu anta. Di manakah kamu belajar? Ya, maka jawabannya adalah saya belajar. Ya, karena ditanya anta satu, ya satu, maka jawab saya belajar bil jamiatil islamiyah di Universitas Islamiyah. Ya, maka di mana jawabannya yang untuk saya, yaitu yang dengan hamzah. Adrusu itu saya belajar, nadrusu kami belajar. Maka yang pas adalah adrusu bil jamiatil islamiyati. Ya, saya belajar di Universitas Islamiyah. Baiklah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari latihan yang kelima dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat, dan kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.